Izin Pak Ketua. Persilahkan Ibu Mei. Ya, terima kasih Pak Uda, Ketua Komisi 10 yang saya hormati beserta seluruh jajaran pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya banggakan Pak Ketua Kapoksi saya, Pak Sufiantan, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh jajaran. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan melengkapi apa yang disampaikan Pak Tan dan mungkin juga ada sedikit tambahan-tambahan baru. Kiranya kami perlu menyampaikan tentang realisasi anggaran APBN 2020, di mana tadi sudah disinggung oleh Pak Tan, anggaran target untuk 60 juta, yang kemudian terrealisasi untuk 35,9 juta siswa atau mahasiswa, dan itu juga terkait dengan beberapa pelaksanaan yang ada di lapangan. Saya perlu menyampaikan dalam kondisi saat ini ketemuan lapangan kami setelah kami bertemu dengan lebih dari 10.000 orang dengan berbagai cara kami bertemu, maka di situ tentang kuota internet ini memang ada kendala. Yang pertama ada yang sudah menerima 4-5 kali, tetapi baru ada yang menerima 1 kali, bahkan ada yang pernah kami jumpai belum masuk di dalam nomornya. Kemudian yang kedua, di dalam penggunaan kuota internet ini, kiranya perlu buku panduan secara khusus supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena terjadi penumpukan ketika yang tahap pertama sudah dimasukkan di dalam handphone kuota internetnya, di mana terbagi 35 GB itu 35 untuk aplikasi-aplikasi khusus, kemudian yang 5 GB untuk internetnya. Yang terjadi yang 5 ini cepat habis, tetapi yang 30 GB ini mungkin terpakai hanya 1 GB dan yang lainnya. Mengapa ini terjadi? Tentu saja karena memang panduan yang diberikan kepada orang tua, kepada siswa untuk bisa membuka halaman-halaman yang penting untuk pembelajaran rupanya tidak bisa digunakan secara maksimal. Tentu di samping untuk hal-hal khusus karena memang sinyal di beberapa daerah yang tidak terlalu bagus, jadi tidak mampu mengakses secara kuat. Maka saya mengusulkan, pertama, mungkin perlu ada fleksibilitas di dalam penggunaan kuota internet dengan tetap melakukan pengamanan supaya anak-anak kita memang hanya membuka hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau yang bermanfaat. Yang kedua, perlu panduan untuk orang tua, guru, dan siswa atau sapaan di dalam handphonenya di dalam rangka menggunakan kuota tersebut. Sehingga anak tahu, oh saya harus buka ini untuk belajar ini. Orang tua juga tahu kalau saya mendampingi anak harus begini, begini, begini. Nah ini yang rupanya orang tua sudah mulai jenuh untuk melakukan pendampingan di dalam sistem belajar jarak jauh ini. Pak Menteri, hampir 90%, mungkin lebih, ketika saya tanya kepada orang tua dari sekian ribu orang yang kami jumpai, jawabannya adalah kami sudah jenuh dengan kegiatan PJJ ini, kami ingin sekolah, tetapi memang pemdanya yang bagus, kemudian dengan peraturan-peraturan tertentu sehingga tidak, bahkan saya belum menjumpai di Yogyakarta yang semula sudah diagendakan untuk tatap muka menjadi tidak ada di dalam tatap muka, sehingga untuk kuota internet kami mohon begitu. Yang kedua soal anggaran 2021, saya cukup prihatin setelah tadi mendengarkan paparan Pak Ainu bahwa 81,5 T itu ternyata untuk gaji dan tunjangan 18,1 T, operasional dan pemeliharaan 2,76 T, wajib 31,13 T dan prioritas lain 15,54, yang artinya jumlah keseluruhannya adalah 77,53 T. Dari angka 81,5 T, berarti tinggal ada angka 4 T yang bisa digunakan untuk secara keseluruhan di luar hal-hal yang gaji, tunjangan operasional wajib, dan prioritas lain. Maka seperti kata Pak Tan tadi, rupanya Pak Nadiem ini kan harus diacungi jempol komunikasinya dengan Kemenkeu dan yang lainnya. Maka bagaimana caranya bisa menaikkan angka anggaran itu, apalagi di tengah pandemi seperti ini, meskipun tadi disampaikan ada beberapa tambahan dari BA-Bun, tetapi menurut saya ini masih ada anggaran yang semestinya masih bisa kita raih, karena memang anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 51,5 T itu adalah anggaran yang hampir sebagian besar adalah memang sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak dilakukan, artinya rutinitas yang memang harus dilakukan. Dan kemudian yang berikutnya, mohon maaf Pak Menteri, di lapangan kami menemukan, karena ini berkaitan dengan mahasiswa kita, sekarang anak-anak kita yang sekolah di perawat, meskipun belum punya lisensi, belum lulus, karena situasi seperti ini, banyak yang ditarik untuk langsung bisa praktek di rumah sakit. Begitu juga dengan apoteker-apoteker, sekolah-sekolah
profesi itu memang kemudian sudah ditarik ke rumah sakit dengan segala risiko, bahkan dokter-dokter yang mungkin masih koas dan yang lainnya. Saya kira ini juga butuh perhatian karena ternyata di lapangan mereka tidak disiapkan dengan APD yang memenuhi. Kita tidak mau kehilangan terlalu banyak calon-calon tenaga kesehatan di semua lini, baik yang sudah jadi maupun calon tenaga yang sekarang masih mahasiswa, yang itu menjadi tanggung jawab kita. Saya mengusulkan Pak Menteri, coba itu ada pendataan secara komplit mengenai para calon tenaga kesehatan ini, baik dokter, kemudian juga mungkin di situ ada apotekernya, ada perawatnya, dan yang lainnya, untuk kemudian kita fasilitasi dengan APD yang memenuhi. Kita nggak ikhlas sajalah kalau mereka harus gugur selama mereka mengikuti mengikuti praktek di lapangan, tetapi langsung berhadapan dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Menteri. Saya kira konsep yang disampaikan Pak Menteri sebenarnya cukup bagus, hanya bagaimana ruang-ruang untuk bisa kami dalami lebih lanjut dan bisa dipahami oleh seluruh stakeholder dunia pendidikan, bisa kita berikan, dan kemudian komunikasi yang baik, termasuk juga bagaimana bisa seperti kemarin mohon izin tadi belum tersampaikan oleh Pak Kapoksi, bagaimana dari para praktisi di dunia pendidikan kita, para pengamat pendidikan, dan juga yang langsung hadir pada saat webinar kemarin atau Zoom meeting kemarin, tersampaikan bahwa mereka belum mendapatkan ruang untuk bisa memberikan masukan kepada Pak Menteri terkait dengan peta jalan pendidikan ataupun mungkin rencana perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Dan kalau saya boleh mengusulkan, peta jalan pendidikan ini ada baiknya kita menunggu, tetap berproses, tetapi finalnya adalah kita menunggu setelah Undang-Undang Sisdiknas kita bisa kita selesaikan, karena itu adalah sebuah rangkaian sebagai sebuah pijakan di dalam kita membuat peta jalan pendidikan. Terima kasih Pak Sofiantan, terima kasih Pak Menteri, dan terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Bu Mei. Ketua. Siapa lagi? Silakan, Bang Andreas. Silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Ketua Komisi, Pak Saiful Huda, pimpinan komisi yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 10 yang semuanya hadir secara virtual, Pak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 maupun Eselon 2, para staf khusus yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan salam sehat, salam Indonesia maju. Saya pertama memberikan apresiasi pada Pak Menteri beserta tim. Kalau saya perhatikan dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya melihat ada soliditas, kekompakan di dalam memanage, menakodai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam situasi kita di Indonesia maupun di seluruh dunia yang sangat sulit, dan salah satu dampaknya yang kita alami pada dunia pendidikan kita. Ini ya boleh saya katakan satu jempol untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kendati pun demikian, tentu kita juga mengakui banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dalam situasi seperti ini. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapoksi saya tadi, Dr. Tan. Beliau sudah menyampaikan soal hal yang berkaitan dengan keadilan, perimbangan di dalam perhatian terhadap pendidikan swasta atau dunia pendidikan swasta pada umumnya. Saya melihat di dalam konteks ini, ya seperti yang Pak Menteri pernah sampaikan, kalau tidak saya salah ingat, di awal kita pertemuan tahun-tahun yang lalu, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ya baik dunia pendidikan swasta maupun dunia pendidikan negeri. Oleh karena itu, kembali ini karena di tahun awal kita bicara soal anggaran, kita bicara soal kebijakan pendidikan, saya kembali menghimbau dengan dengan penuh harapan bahwa baik di dalam kebijakan anggaran seperti yang tadi sudah disinggung untuk pendidikan tinggi maupun untuk pendidikan swasta menengah dan dasar dan menengah umum, kebijakan yang berimbang ini
perlu diberikan perhatian khusus. Seperti tadi yang sudah disinggung, baik bukan hanya di dalam hal penganggaran, tapi memang anggaran ini penting. Tapi di samping itu, kalau kami mendengar dari berbagai macam informasi maupun keluhan, ya selama ini dunia pendidikan swasta ini seolah-olah ya tetap harus berjuang dengan segala kemampuan, dengan harapan bahwa memperoleh pendidikan yang memperoleh perhatian yang lebih serius dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ambil contoh di samping tadi soal anggaran, di dalam hal kenaikan kepangkatan, misalnya tenaga pendidikan, tenaga dosen di Kementerian melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya minta perhatian khusus dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen Dikti, supaya ini menjadi perhatian, sehingga kenaikan jabatan akademik dari para dosen, juga para guru di swasta, ini memperoleh perhatian yang khusus, perhatian yang lebih, sehingga dengan demikian nasib mereka pun bisa ya mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini secara umum sebagai kebijakan yang perlu menjadi perhatian, karena kami mendapat banyak sekali keluhan mengenai hal-hal tersebut. Kemudian yang berikut yang lebih teknis soal berkaitan dengan anggaran tahun 2020. Apresiasi yang tinggi yang kami perlu sampaikan melalui dari konstituen kami, terutama di dunia pendidikan, para orang tua murid terhadap program PIP. Dan ini ya kami senang bahwa ini bisa berkelanjutan, tetapi ada beberapa catatan. Catatan di sini terutama PIP yang reguler, dalam arti bukan PIP aspirasi yang kami bawa langsung, tetapi PIP reguler yang diusulkan dari sekolah. Nah, banyak kendala meskipun kita pernah bicara dengan petinggi-petinggi bank yang menyalurkan dana ini, seperti saudari saya yang cantik, Ibu Anita Gas, sering protes. Ini masih di terakhir kemarin sebelum akhir tahun bulan November, ketika kunter, kami masih banyak menemukan bahwa bank-bank ini masih menghambat atau tidak secara mulus mencairkan anggaran PIP yang sudah diusulkan dari sekolah, terutama PIP yang reguler. Lebih khusus lagi kami memberikan perhatian bahwa di NTT itu khususnya di dapil saya itu BRI yang kehadirannya sampai ke kecamatan-kecamatan masih belum memberikan perhatian khusus atau masih menghambat proses pencairan dana-dana PIP. Untuk itu perlu perhatian khusus dari Pak Dirjen atau ya dari Kemdikbud berkaitan dengan penyaluran melalui bank ini. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan PIP. Kami juga minta supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi yang terkait, untuk memberikan tuntunan yang berkaitan dengan pengisian dapodik untuk mereka yang mengusulkan PIP, sekolah-sekolah yang mengusulkan PIP ini. Karena pengalaman di lapangan juga banyak sekolah-sekolah yang tidak tahu secara persis bagaimana mengusulkan dana PIP ini, khususnya berkaitan dengan PIP reguler tadi. Kemudian yang berikut, hal yang berkaitan dengan yang sudah disinggung, bahwa di dalam situasi pandemi ini kita mengalami banyak kesulitan. Salah satu kesulitan yang terbesar itu adalah soal pendidikan jarak jauh. Soal pendidikan jarak jauh ini, ya kita tahu bahwa masalahnya yang terutama itu bukan di dalam konten pendidikan itu sendiri gitu, tapi lebih pada aspek ya alat komunikasi yang kita hadapi, yang selama ini kita hadapi. Dan alat komunikasi ini berkaitan dengan ya baik itu HP maupun itu sinyal, dan selama ini dengan berbagai macam cara sudah usaha dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir tadi Ibu Hesti juga menyinggung soal pulsa yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira ini adalah upaya mencari jalan keluar yang sifatnya crash program. Tetapi di samping kita mengatasi persoalan-persoalan yang sifatnya crash program ini, saya melihat bahwa penting kita melihat peristiwa pandemi ini
juga ada blessing yang bisa kita ambil untuk dunia pendidikan kita ke depan, yaitu bagaimana memanfaatkan keterpaksaan yang sudah kita hadapi sekarang ini, bahwa kita harus bermigrasi ke dunia digital, termasuk di dalam pendidikan. Nah, ini yang saya lihat di lapangan, begitu guru maupun siswa mereka berusaha dengan segala macam kemampuan yang mereka miliki